Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kalian kita menjadi umat yang terbaik dalam sunnah Nabi, akhlak dan sirah Nabi. Bersama sesudah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih dalam surah Al-Qasas ayat 52 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa razaqnahum yunfiqun wa idza sami'ul lagwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina atainahumul kitab min qablihi, orang-orang yang telah kami datangkan Alkitab kepada mereka sebelum Nabi Muhammad SAW. Hum bihi yu'minun, dan mereka beriman dengan Nabi yang ada pada waktu itu dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka pada waktu itu. Jadi dalam kondisi agama terdahulu, baik Yahudi maupun Nasrani, baik yang belum dapat kitab, dari Nabi Ibrahim alaihissalam dapat sahifah, sampai Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ikut Nabi Ibrahim karena Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Ishak daripada Ishak datanglah Nabi Yakub kepada Yusuf sampai pada Musa. Saya katakan bahwasanya ada Nabi yang dapat sahifah dan Nabi yang dapat kitab. Awalnya kitab itu hanya pada waktu Nabi Musa alaihissalam. Ingat, baru ada kitab. Sebelum Musa tak ada kitab, ada sahifah. Itu bedanya. Beda sahifah dengan kitab. Sahifah itu hanya berikut perintah-perintah kepada iman, hanya simple ajaran sebetulnya. Basic konsep ajaran. Itu yang namanya dalam sahifah.
dalam kitab itu suatu ajaran yang lengkap, yang sistematik sebetulnya namanya kitab. Jadi sebelum datang Nabi Musa, sejak Nabi Adam orang beriman kepada Allah. Ingat kan? Iman itu, tauhid itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Agama itu agama betul, baru agama rusak. Jangan terbalik. Karena teori Barat, agama itu rusak dulu baru betul. Bagi Barat, agama itu pencarian manusia terhadap Tuhan. Maka awalnya manusia tak kenal Tuhan. Itu manusia awalnya. Dari Barat itu. Baru manusia ada kesusahan, dia sakit, dia susah, baru dia mencari Tuhan. Maka pencarian pertama dengan menyembah patung-patung, berhala-berhala. Maka bagi anak konsep Barat, agama itu evolusi, pencarian, berkembang. Karena manusia mencari. Maka yang pertama manusia pagan, menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah patung, menyembah gunung, menyembah apa yang kuat. Ada singa, sembah singa. Ada gajah, sembah gajah. Karena dia mencari sesuatu yang diinginkan. Ada matahari, ada cahaya, sembah matahari. Tak malam, sembah bulan. Itu konsep pencarian manusia kepada Tuhan. Itu konsep Barat. Bagaimana dalam buku History of God. Hebatnya. Manusia boleh buat buku History of God. Hebat. Tuhan belum buat sejarah, dia dapat sejarah mati dari Tuhan. Itu Karen Armstrong, seorang awalnya non Kristen, kemudian ke Yahudi. Masalahnya Yahudi sebetulnya. Awalnya Yahudi masuk Kristen, akhirnya dia tak ke Tuhan. Tapi nulis paling banyak buku tentang Tuhan, tentang agama. Baik, tapi penulisannya baik. Belum tentu benar. Hati-hati kan? Orang boleh tulis buku baik, belum tentu benar. Pandai menulis buku, kan belum tentu benar isinya. Jadi saya orang boleh percaya, iya cari Tuhan ini. Maka muncul pagan. Dia kata lama-lama pagan, sembah pagan, baru akhirnya waktu Ibrahim sembah apa-apa, ada matahari segala macam. Musa lah yang pertama membawa agama Yahudi yang agama monoteism. Konsep Barat, politisme kepada monoteism. Monoteisme kepada Yahudi, baru masuk Kristen, baru masuk Islam. Itu monoteisme berkembang. Saya tahu penelarinya. Nanti lagi, kenapa engkau cari agama Islam? Padahal yang asal itu adalah pendeta. Kenapa engkau mencari agama Islam? Karena agama asal monoteisme adalah Yahudi. Tengok ini konsep mereka kan macam itu, dibuat macam itu. Kalau ada Yahudi yang betul, kenapa perlu Islam? Betul kan? Yahudi monoteisme, Kristen monoteisme, Islam monoteisme. Mana kau pilih? Mana yang asal? Kalau mana yang asal? Yahudi. Mana kau pilih? Islam. Okay. Karena kalau ditanya, kenapa engkau pilih Islam tak pilih Yahudi? Ya. Kalau kata orang Yahudi, kenapa engkau pilih Islam tak pilih yang ori? Ya. Yang asal. Kita mudah jawabannya. Yahudi untuk Bani Israel, Kristen Bani Israel, Islam untuk alam semesta alamin. Selesai. Senang kan? Walaupun Yahudi, kita kata Yahudi dulu betul, Kristen dulu betul, ikut Nabi Isa menyembah Allah, ikut Nabi Musa menyembah Allah, betul kan? Dan kita pun sama, ikut Nabi Muhammad menyembah Allah. Kenapa kau pilih Islam? Karena Islam itu agama yang terlengkap. Last edition. Yang dulu first edition, habis second edition, yang terakhir. Engkau pilih yang mana? Last edition. Jangan pilih yang first edition. Ini konsep dulu. Karena kadang-kadang kalau tak kita macam ini, kalau sangat banyak di internet orang boleh debat kita, dialog kita, tanya apa-apa, buka media kita, akhirnya bebas, bukan betul kan?
Bukan minda ada dua. Bukan minda bebas, bukan minda betul. Banyak bebas tak betul. Ya, banyak bebas tak betul. Ya. Kita perlu bebas, betul tak? Manusia itu bebas, betul tak? Freedom of choice, betul tak? Tak betul. Kita tak freedom. Kerana pilihan kita ada tanggung jawab, ada alasan, bukan asal kebebasan, bukan. Ingat ya. Orang Muslim itu kebebasannya kepada makhluk, tapi tidak bebas kepada selain makhluk, kepada Allah. Dia wajib tunduk kepada Allah, baru bebas berselain Allah. Bukan bebas total. Hati-hati. Tidak ada bebas mutlak dalam hidup. Betul tak? Siapa bebas? Tak ada. Engkau bebas masuk hutan, bebas tak? Tak juga kena bersinga. Oh, kau boleh lawan singa, bebas tak? Bebas juga, ada alam. Tidak ada kebebasan mutlak dalam kehidupan manusia sebetulnya. Banyak slogan-slogan kempen barat itu dalam merusak. Itu kalau tak pun terikut. Kau bebas nafsu, ikut agama. Bebas agama, ikut nafsu. Ada bebas tak? Engkau ikut nafsu atau ikut Tuhan? Bebas nafsu, ikut Tuhan. Bebas Tuhan, ikut nafsu. Dua-dua tak bebas. Ya, anak engkau umur 17 tahun, anak engkau dewasa, bebas. Bebas apa? Bebas merusak. Malah anak umur 17 bukan bebas, malah taklif, ada arahan, ada larangan, ada kewajiban. Malah bebas belum balik, betul kan? Kita tuh bebas sebelum balik, betul? Buat apa tak ada dosa, bebas kan? Tapi lepas balik tak ada bebas. Terbalik tak? Konsep barat 17 tahun bebas. Bebas apa? Bebas aturan hidup. Sehingga engkau ikut hawa. Bukan bebas namanya, bodoh. Ya. Macam orang Eropah, kami bebas, tak pakai tudung, tak pakai ini, tak pakai baju perlu. Sama dengan orang yang dulu juga orang asli, sama kan? Mana kemodenan engkau? Mana tamadun engkau? Kalau engkau sama dengan orang yang asal usul dulu. Tapi dah kata, oh ini kita moden. Moden apa? Malah kadang-kadang lebih baik orang asli yang baik tak moden berpikirnya, kadang-kadang baik akhlaknya. Yang orang bebas ikut hawa nafsu yang banyak. Akhlaknya baik. Orang moden tak punya akhlak. Orang asli punya akhlak. Tengok. Betul kan? Karena sistem akhlak itu satu yang sebati dalam diri manusia. Sebetulnya fitrah. Maka waktu dia bebas menghilangkan fitrah, bebas menghilangkan kemanusiaannya, akan jadi mencari hak-hak, melepaskan hak-hak kemanusiaan menjadi hak-hak kebinatangan, betul kan? Kau pakai hak human rights semuanya, engkau jadi animal tak? Engkau manusia punya dignity, manusia punya kehormatan diri, manusia punya akhlak, manusia punya aturan hidup. Padahal engkau melepaskan semuanya dengan alasan kemanusiaan, engkau berarti tak jadi manusia lagi, betul? Betul kan? Human rights kita bebas, pakai baju tak pakai baju. Ini apa lagi? Kalau engkau tak ada aturan, namanya binatang. Binatang aja masih ada kasih sayang. Lebih lagi manusia kalau bebas tak ada kasih sayang. Tengok human rights-nya Israel, menghabiskan semua orang Gaza. Mana human right? Mana mempertahankan diri? Itu apa? Itu membunuh orang. Tak ada kasih sayang. Anjing aja ada kasih sayang. Kau bagi makan anjing, sama kau tak? Ini dia dah lagi tanah, duduk di sana, kata bebas bunuh orang yang punya tanah. Itu human right.
tamu datang ke rumah engkau, tamu marah-marah usir engkau, itu human right. Ya. Karena hak manusia itu terhad oleh hak manusia yang lain. Hak manusia individu itu terhad oleh hak manusia yang lain. Engkau di rumah ini, wajib kau menghormati hak yang punya rumah. Bukan hak individu tanpa hak. Ini konsep yang salah sebetulnya. Jadi itu yang kita harus paham banyak. Sebetulnya konsep kebenaran dah hilang daripada minda kita. Kita harus belajar tentang kebenaran. Kita akan ikut media ni. Media itu yang merusak kebenaran. Media itu hari ini yang merusak kebenaran. Sehingga akal kau tidak berfikir ikut kebenaran, ikut media. Tanpa sadar kau jadi hamba-hamba. Kita ni hamba Allah atau hamba media. Banyak orang hamba media, bukan hamba Allah lagi. Hilang Allah. Masuk Allah di masjid aja, lepas masjid. Jadi manusia Muslim sometime atau not all the time atau not anytime. Jadi kita hanya Muslim sometime. Bila waktu tertentu sholat, nanti Ramadan, boleh. Lainnya engkau dengan diri engkau, dengan nafsu engkau, dengan sistem yang kau buat sendiri. Tanpa kita sadar sebetulnya itu konsep. Maka waktu orang beriman zaman dulu, dari Yahudi beriman, Kristen beriman, Islam beriman, dan kita beriman karena kita last edition. Dan itu kesempurnaan. Satu, yang kedua kita rahmatan lil alamin, agama Islam untuk semua orang. Yahudi dan Nasrani hanya untuk kabilah dia masing-masing, untuk baninya masing-masing. Maka kita tak akan ambil yang asal. Karena itu yang asal sudah tak lengkap lagi, sudah out of date. Kita updating, dan last editing adalah Islam. Jadi jangan sampai nanti ini kan lebih baik macam sekarang kan. Ini karena yang sekarang lebih beredar Abrahamatic religion, agama Abraham. Ya. 3 agama jadi satu, Yahudi, Kristen, Islam. Karena dianggap 3 agama monoteism. Maka sekarang dianggaplah satu ini sama. Bahaya lagi. Satu ini sama tak sama. Monoteismnya Yahudi, monoteismnya Kristen, monoteismnya Islam, sama tak sama? Tak sama, walaupun sama-sama monoteism. Ya. Tauhidnya Islam, tauhidnya Yahudi, tauhidnya Kristen, sama tak? Tak sama. Karena hari ini dianggap sama. Apalagi sekarang, tolong Malaysia hati-hati. Enggak pernah hapus hati-hati apa. Saya dapat maklumat kawan-kawan termasuk yang di kawasan Taling Jaya sana, Kampung Tungku, Kelana Jaya segala macam. Sekarang masuk ke kampung-kampung taklimat tentang interfaith. Interfaith itu sebetulnya sama dengan pluralism. Itu bahasa lain aja. Ini bahasa permainan, bahasa main-main dia. Supaya orang tak tahu. Kita kata pluralisme agama. Ini sama juga dengan ada juga sama dengan interkultural kita. Ini hanya ganti istilah. Dulu interfaith. Interfaith itu kan interfaith apa? Keyakinan. Ini lebih banyak daripada pluralisme agama. Karena antara faith dan agama beda atau sama? Faith dan agama beda atau sama? Beda. Kalau faith itu asal keyakinan tanpa sistem. Kalau agama ada keyakinan, ada sistem. Tengok. Agama ada sistem hukum, sistem ada sistem dalam agama, ada institusi dalam agama. Dalam faith tak ada. Faith itu hanya yakin. Engkau yakin, itulah keyakinan engkau. Tak punya kitab suci tak payah,
tak perlu rasul, tak payah, itu interfaith. Kalau pluralisme masih ada agama, ada rasul, ada kitab suci, itu agama, ya. Kita bedakan agama tu ada satu istilah organisasi agama sebetulnya, ada institusi dalam agama. Kalau faith tak ada, ayah pintu faith. Dia yakin aja. Siapa pun yakin tu faith namanya. India paling banyak faith itu sebetulnya. Asal yakin pokoknya Tuhan jadi sembah pokok tu. Dia masuk simpang itu tadi ada pokok bawah tu cantik pokok tu, ada bentuk macam ada kepala manusia, disembah itu pokok tu. Itu faith. Apapun penyembahan keyakinan manusia masuk faith. Dalam interfaith ini dia akan mengatakan semuanya sama. Perusahaan agama semua sama. Sekarang sedang masuk ke mana-mana sebuah kursus-kursus atau sebuah pengajaran-pengajaran mengatakan kita ni semua beragama sama. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita. One God in all religion. In one God for all religion. Hati-hati ni. Betul tak? Ini teori apa agama? Ini God. Ini Islam, Kristen, Yahudi, Buddhis, Hindu, ada agama. Ini kita namanya, ini yang batin, ini yang zahir. Secara zahir semua agama berbeza. Masjid yang tempat ibadah beda. Ini masjid, ini gereja, ini sinagog, ini kuil, ini tokong, tak apa-apa lah. Cara ibadat tempat, cara ibadah beda. Betul kan? Hukum beda. Ini hanya zahir. Secara batin semuanya mencari Tuhan yang menyembah Tuhan yang satu. God. Sama Rabbul Alamin, pencipta alam. Kerana dia adalah bersifat rububiyah. Hati-hati ni. Semua yakin bahwasanya Tuhan pencipta alam. Orang Hindu pun yakin Tuhan satu. Patung tu hanya simbol. Betul? Dia kata macam itu. Tuhan satu. Tuhan ini simbol. Dan jadi, berarti semuanya sama dalam batin, hanya berbeza dalam zahir. Betul? Ya, ini betul sekarang. Ini betul. Sekarang salah di mananya? Di sininya salah. Siapa Tuhannya? Walaupun Tuhan dia rububiyah juga, kita rububiyah kita. Kata Hindu, Tuhan dia mencipta alam, si Brahma. Betul kan? Kita kata Allah cipta alam, sama kan? Jadi sekarang Yahudi kita kata sama semuanya. Tapi sekarang, siapakah Tuhan yang rububiyah ini? Sama tak? Tak sama. Okey, dia Allah kata, okey, Allah. Ada yang ada atau Tuhan patung. Hanya jadi berbeza dua. Allah patung. Ini pasti salah. Ini ada dua lagi. Allah yang tak berubah, yang betul. Allah yang sudah berubah. Tengok. Allah yang punya kelengkapan Asmaul Husna. Allah yang punya anak. Sama-sama Allah. Karena akan datang, Kristen akan kata Tuhannya Allah, Yahudi pun akan kata Tuhannya Allah. Pening kepala tak? Sekarang sudah dibolehkan.
di Bible pakai kalimat Allah. Lama-lama kata orang Kristen, engkau Tuhan kau siapa? Allah. Ya. Jadi kita Allah, dia pun Allah. Nama sama. Nanti kalau Yahudi bersepakat ganti Tuhan dia Allah, tambah 3 Allah. Kalau nanti Hindu pun kata one God, kita kata Allah, 4 Allah. Semua orang punya hak untuk hati-hati ya, akan datang semua bangsa, semua agama punya hak untuk menamakan Tuhannya namanya Allah. Karena itu human right. Hati-hati. Betul kan? Sekarang baru boleh kan pakai buku tulisan kitab aja. Nanti lama-lama keyakinan. Nah. Emang Allah, tapi Allah macam mana? Ini sangat penting. Allah betul Allah namanya. Tapi Allah yang kita sebutkan dengan Allah yang dia sebutkan sama tak sama? Tak sama. Ini yang sedang diperjuangkan oleh kelompok Abrahamic Religion. Yang sekarang telah menjadi agama di Dubai. Dubai sekarang agamanya Abrahamic Religion. Kitab sucinya 3 kitab digabung satu. Dalam kitab Quran ini ada Quran, ada Bible, ada Taurat. Dalam satu kitab. 3 bahasa Arab. InsyaAllah kalau salah baca, orang Islam boleh terbaca kitab Taurat nanti. Kitab isinya 3. Tuhannya pun macam-macam. Ini agama akan datang. Tempat ibadah pun sekarang ada satu bangunan. Situ ada masjid, ada sinagog, ada church. Karena sedang dua macam semua akan semua Arab, insyaAllah. Yang sudah mulai Dubai, Uni Emirat Arab sudah mulai membangun 3 agama dan 3 tempat ibadah dan 3 kitab suci. Sehingga akan datang tinggallah generasi yang tak tahu lagi mana Allah yang betul, Allah yang setengah Allah, Allah yang pseudo Allah. Hati-hati. Sebab semua namanya Allah. Jadi nanti kalau engkau ada kira-kira nanti akan datang mungkin 10 tahun lagi lah. Mungkin kau ada nanti ada cek di India sana. Allah, dan sebagainya. Selesai kan? Mungkin tak? Mungkin tak? Sangat mungkin. Nama gereja Bismillah, mungkin tak? Indonesia ada. Gereja namanya rumah apa? Baitullah, ada di Medan. Ya, orang Kristen Medan sebut Tuhannya Allah. Hanya kurang fasih jadi bahasa Melayu Allah dia. Dia tak pegang lam, dia tahu dia L. Allah dia kata. Jamaah kalau masuk semua gereja di Indonesia, sidang jamaah Allah. Kita jamaah kita kalah, kita mesti jamaatul muslimin, masih muslim, dia jamaah Allah. Kalah kita kan? Dia pakai Allah untuk simbol mereka. Kita harus paham, karena tak bayar, karena ayatnya akan berkaitan macam ini kata mati. Orang-orang beriman dulu mereka beriman, okey. Kalau dulu beriman mereka, idza yutla qalu amanna bi. Waktu dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dia kata inna kunna beriman, innaul haq, dia betul. Demi Rabbina dari Tuhan kami, inna kunna min qablihi muslimin. Kami pun beriman muslim dengan apa dibacakan kepada kami. Tengok. Kerana perkembangan agama Yahudi, Kristen, awalnya betul. Agama beriman kepada Allah dengan Allah yang betul. Ingatlah, beriman kepada Allah dengan Allah yang betul. Ini kan paling penting. Kemudian berubahlah semua agama mereka. Beriman kepada Allah dengan Allah iman yang tak betul. Beda. Satu beriman kepada Allah, tapi Allah yang diiman itu Allah yang betul. Apa Allah betul? Dengan semua konsep Allah.
Allah tidak beranak, Allah yang maha mutlak, Allah yang gaib, Allah yang tak nampak, yang tak ada gambaran, yang tak dimisalkan, itu Allah. Merubahlah kepada keyakinan, tetap beriman kepada Allah. Tapi Allah ini harus dapat dimunculkan dalam bentuk kemanusiaan. Maka Allah punya wakil atau Allah punya anak yang dapat ditengok dan hidup bersama manusia. Maka muncullah Kristen meyakini Isa anak Allah. Muncullah Yahudi meyakini Uzair anak Allah. Tengok, berubah kan? Akhirnya datanglah Islam. Apa tujuan Islam? Islam itu mengembalikan pemahaman Islam kepada Allah yang betul. Pertama. Ya. Kemudian melanjutkan keimanan mereka, dilengkapi dengan hukum hakam dan untuk rahmat semua alam. Maka waktu mereka dulu beriman kepada Allah yang betul, mana mereka muncul kesalahan dalam iman mereka, sampai mereka ikut Nabi Muhammad datang Nabi kepada mereka dan mereka beriman kembali. Tengok, dengan iman yang betul, maka mereka orang beriman dua kali. Dulu beriman yang betul, sekarang pun beriman yang betul. Makanya mereka itu mengatakan itu betul, sama dengan kami dulu beriman. Kalau dulu kami beriman, sekarang kami beriman kembali. Kenapa? Dia yakin karena datangnya iman kepada mereka hari ini yang datang dari Nabi Muhammad itu adalah menyempurnakan iman mereka, mengembalikan iman mereka yang dulu dan menyempurnakan ajarannya. Ingat ya, ada iman, ada sistem. Ajaran itu sistem. Iman dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama dalam iman. Dalam sistem itu tambah lengkap. Sistem Nabi Adam kena solat 2 rakaat aja. Sistem Nabi Nuh mungkin hanya dengan puasa. Sampai lama sampai Islam sampai jatuh, semua sistem Islam lengkap dengan fikah Islam. Yang berkembang bukan iman. Yang berkembang itu adalah sistem ajaran keagamaan. Berkembangnya tetap mengekalkan yang asal dan menambah yang baru, bukan merubah semuanya. Ini evolusi. Nabi Adam sholat, Nabi Adam puasa, Nabi Adam ada hukum hakam tutup aurat. Ada hukum Nabi Adam tutup aurat. Nabi Adam udah pakai baju belum? Dengko baju. Nabi Adam udah pakai baju belum? Udah, maka tutup aurat. Jadi jangan anggap Nabi Adam Tarzan. Hawa udah pakai tutup aurat belum? Udah. Ini hukum. Hanya mungkin yang lain sistem mungkin perkawinan, sistem kenegaraan itu berkembang sampai Nabi Muhammad sistem. Lengkapnya pada hari Arafah Nabi alayhi amtulakum dinakum wa amtulakum dinakum itu lengkap total. Imannya udah ada, Islam itu berkembang terus Islam itulah ajaran sistem. Iman itu iman, yang beda kan? Islam itu sistem ajaran. Berkembanglah sistem tapi Nabi Muhammad SAW lengkaplah. Kepada waktu mereka sampai Nabi Muhammad, mereka sudah beriman zaman dahulu, tetap wajib ikut Nabi Muhammad karena sistemnya sudah lengkap di Nabi Muhammad. Mereka tak boleh tetap dengan aku tak nak Muhammad, aku nak zaman dulu aja, tak boleh. Imannya betul, tapi sistem tak lengkap. Waktu masuk Nabi Muhammad, mereka wajib ikut. Sampai Nabi Isa pun nanti. Waktu datang Nabi Isa, dia ikut siapa? Ikut ajaran dia atau ajaran Nabi Muhammad? Kenapa? Karena dia ikut ajaran yang terbaru, yang terlengkap. Dia tak boleh, aku dulu macam tak tak boleh. Walaupun kau dulu betul. Dia dulu betul ajarnya untuk masa dia.
Kristen berapa hari puasa? Puasa 40 hari, mereka tak amalkan itu. 40 hari, kita 30 lebih banyak dari itu, hebat kan? Nah. Tapi waktu datang Islam 30 dia harus ikut 30, kayak aku 40 tak boleh. 40 hari ajaran dia, tapi tak ada yang amalkan, matilah 40 hari itu. Memang jadi mereka ada ajaran banyak, tak amalkan semuanya lah. Jadi waktu sampai Muhammad, semua ajaran semua nabi sebelum Muhammad tidak berlaku lagi. Sudah expired. Karena dia ada masa. Ajaran kita tak punya masa. Sampai hari kiamat. Ya, itu bedanya. Sampai kata Muhammad, kalau seandainya Musa datang setelah aku, Musa pun akan ikut ajaranku. Ini penting, pemahaman. Jadi, ajaran sudah lengkap. Kemudian maka, orang yang beriman pada masa dulu dan ikut beriman pada masa Nabi Muhammad akan dapat ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Dapat pahala 2 kali. Sekali pahala pada beriman dengan Nabi dia dulu, dan beriman kedua dengan Nabi Muhammad SAW. Bima sabaru, jadi dia dengan kesabaran mereka proses beriman dalam, karena antara betul dan betul ada masa fitrah yang tak betul. Karena memang berat ya. Kristen macam itu ya, Kristen betul sampai itu. Munculnya konsili mengakui Isa anak Tuhan itu kan hanya tahun 432 Masehi. 400 tahun Isa ajaran masih betul. Ya. Sampailah kesepakatan semua padri dan semua pertemuan agung mengatakan Isa anak Tuhan. Telah berubah ajaran mereka. Nanti sebelum mereka masih betul. Maka kenapa masih ada pengikut mereka yang betul dulu? Misalnya anak-anak Isa yang 12-11 orang betul semuanya. Kenapa kita baca Bible Injil Al-Barnabas? Barnabas itu kan murid Isa. Yang antara yang sebelah Barnabas. Waktu Saint Paul membuat Injil sekarang, itu Saint Paul yang buat. Saint Paul itu Yahudi sebetulnya yang merusak Bible, dia buat Bible baru, dia campur antara Isa yang bukan Isa, antara Injil lama dan Injil dia, antara histori dan dua-dua histori itu ya kan. Dua dalam kitab Bible kan 4 kitab itu. 2 itu murid Isa, 2 muridnya si Saint Paul yang merusak. Maka waktu munculnya Bible yang rusak ini, maka Barnabas murid Nabi Isa yang betul-betul melihat ada kerusakan di Bible itu, dia buatlah tulisan dia tentang Isa. Makanya Injil Barnabas. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada Barnabas itu. Karena Injil masih ada. Jadi Allah takdirkan, Allah takdirkan sampai hari ini, walaupun gereja tak pernah mengakui adanya, tidak mengakui keaslian Barnabas, tapi Allah masih tak, dengan hari ini masih ada Injil Barnabas. Kalau Injil asli memang Allah kata ada, karena Injil asli itu hanya untuk kaumnya. Ingat ya. Ini juga jaminan Allah. Waktu kitab datang pada Nabi, Nabinya meninggal, kitabnya berubah, hilang ajaran. Sampai sekarang tak akan dapat Injil asli, dan tak mungkin dapat. Kalau dapat bahaya, kenapa? Ini Injil Isa, ini Quran, ada tuh, membahayakan tak? Sekarang aja Quran kita ini bahaya tak? Kalau kau tak paham. Sekarang Barat, dulu pernah Barat, sekarang sedang buat lagi. Barat sedang menyusun Quran sesuai dengan asbabun nuzul. Pening kepala. Kita kan Al-Fatihah pertama, dia tak Iqra pertama.
Diskuri ayat Al-Quran kita, mana yang turun pertama dia susun sampai turun terakhir, last ayat. No? Karena nanti akan ada 2 Quran. Satu Quran daripada Al-Fatihah sampai Anas, yang satu Quran daripada Iqra sampai kepada Al-Yawma akmaltu lakum dinakum ayat 3. Ini sesuai dengan urutan turun. Ini Al-Fatihah, ikut yang kita baca selama ini. Kira-kira mana yang betul? Dua-dua ini betul, tapi mana susunan yang betul? Hati-hati. Ini dia buat susunannya sesuai dengan turunnya ayat. Yang kita ni, susunan kita kata ini katanya Utsman bin Affan yang buat. Dia kata dia. Ini Utsmaniyah, Utsman bin Affan. Ini kodifikasi Utsman. Ini sesuai dengan ayat turun. Kira-kira mana yang betul kata orang kampung? Orang tak punya ilmu, orang awam apa kata? Mana yang betul? Ikut mana kau? Baca Quran sesuai dengan turun ayat atau baca Quran ikut karangan Utsman? Mana buat? Buatan Utsman, mana? Mana lebih asli? Mana lebih ori? Mana lebih ori susunannya? Hati-hati. Ini ikat sebab nubul. Mana yang asli susunannya? Ini. Ini betul. Yang barat punya. Betul. Hati-hati. Quran ikut turun ayat, Quran ikut Utsmani. Mana yang betul? Ini salah, kan betul susunan ayat kenapa? Itu susunan ayat itu kan hanya turunnya ayat. Sudah, sekarang saya. Waktu turunnya ayat kepada Nabi, nak disusul lagi tak? Ingat ya. Turun ayat Iqra pertama, misalnya, kemudian adalah Al-Qalam, itu yang dasar segala macam. Okay. Ini apakah yang dibaca selama ini oleh Nabi dan sahabat itu sesuai dengan susunan turun ayat atau sesuai dengan ayat hari ini? Kata kalau hari ini siapa yang nyusun? Hah? Siapa yang nyusun? Utsman tak nyusun, cuma hanya buat cetak buku aja. Yang editor siapa? Jibril. Hati-hati. Yang mengedit tiap tahun tu malaikat Jibril datang kepada Nabi bulan Ramadan, mengedit semua ayat selama setahun. Sampai tiap tahun turun, sampai tahun ke-9 atau ke-9 dan terakhir karena Nabi meninggal bulan Rabiul Awal, setelah Ramadan turun lagi terakhir kali, susun habis, itulah yang diambil oleh Utsman bin Affan. Hati-hati, bukan susunan Utsman. Susunannya malaikat Jibril yang dibacakan kepada sahabat semua dan dihafal sahabat. Itulah susunannya yang betul. Nanti ada 3 susunan. Susunan kita ini, susunan barat ini, nanti susunan Syiah lain lagi. Syiah itu mengakui bahwasanya dia kata Quran dia ada 18.000 ayat yang sedang dibawa oleh Imam Mahdi yang akan muncul akhir zaman. Tengok. Orang Syiah itu meyakini Quran yang betul itu yang turun kepada Nabi dan juga kepada Fatimah, kepada Ali, ada 18.000 ayat susunannya. Itu yang sedang dibawa oleh Imam Ghaib, Imam ke-12 yang akan datang akhir zaman, namanya Imam Mahdi. Itulah keyakinan mereka. Jadi kalau mereka baca sekarang Quran itu Quran taqiyah, pura-pura baca. Karena taqiyah itu bagaimana rukun iman, berpura-pura dengan orang lain. Keyakinan yang lain yang dihadapi lain. Jadi bagi Syiah, Quran itu ada 18.000 ayat. Berarti 3 kali Quran sekarang itu banyak kan? Sekarang kita baca, engkau boleh 3 kali kata.
Ini hati-hati, karena Quran macam surat tadi dulu pernah disusun oleh Jerman. Tiba-tiba Perang Dunia Kedua. Di antara hikmah Perang Dunia Kedua itu adalah susunan itu terbakar dan hilang. Alhamdulillah. Waktu Perang Dunia di Jerman, kena bom tempat itu, tempat pencetakannya, hilang Quran itu. Dah. Sekarang mereka nak buat lagi, akan buat lagi, cetak lagi. Membuat Quran baru dengan susunan turunnya ayat. Sehingga nanti akan muncullah Quran ini macam ini. Ada Quran yang sedang dah muncul, Quran bahaya lagi, Pak. Quran, tapi ditulis dengan semua Allah jadi ab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Up to Jesus Christ. Kepada. Semua ayatnya sama, surahnya sama, semua sama. Isinya dibuat beda, sikit rubah-rubah. Allah dirubah. Quran sudah ada di US $, harga dia. Dah beredar sekarang. Sudah ada. Tengok, the True Furqan namanya. Furqanul Haq. Udah macam-macam. Jadi akan datang, tengok. Kalau tak paham betul baik. Sekarang saja di Indonesia sudah dicetak Bible berbahasa Arab dengan terjemahan Indonesia. Bible bahasa Arab. Jadi sini sebelahnya Arab, sebelah terjemahan. Macam Quran punya nih. Sebelah Arab dah. Sehingga karena orang-orang Kristen Indonesia sudah belajar membaca Bible pakai bahasa Arab. Membaca tiap malam Jumat, we read Bible. We read, kita Yasin dia we read Bible. Tengok. Ngaji Bible pakai bahasa Arab di kampung-kampung malam Jumat sekarang. Sangka bahasa Arab, orang kata bahasa Quran. Cara menipu macam-macam. Kau tak paham betul konsep agama ni, memang sangat mudah terpesong. Sedikit aja. Macam-macam. Memang tak penting kita untuk anak muda karena sangat. Apalagi kalau baca Quran lain, Quran macam-macam. Itu saya bercuba ada Quran anti hadis, ada Quran Qadiani Ahmadiyah, banyak. Saya punya Quran anti hadis, ada di masjid tafsir anti hadis. Ayat sama, penafsiran berbeza. Qurannya Qadiani, ayat sama, penafsiran berbeda tentang Qadiani. Tengok. Sangat banyak, hati-hati. Macam kalau Maulana Muhammad Ali, itu kalau Yusuf Ali masih okey. Maulana Muhammad Ali itu Qadiani. Tafsir Qadiani itu sebetulnya. Itu saya pernah kata sama orang Jakir, kita sibuk tapis Quran Utsmani tak Utsmani, tapi tak tapis terjemahan Quran atau tafsir Quran. Hal yang banyak menyimpang bukan hanya tulisan, tapi tafsir dan terjemahan. Itu sangat bahaya sebetulnya bagi saya, karena saya dapat beberapa tafsir yang menyimpang sebetulnya, yang kita anggap kita agak apa, padahal bahaya. Tafsir macam Tabatabahi Al-Mizan, punya tafsir Al-Mizan, Tabatabahi itu Syiah. Sekarang banyak orang dah hanya macam-macam. Jadi harus paham hari ini. Kalau tidak kita akan mudah tertipu. Nama boleh sama, bentuk boleh sama. Jadi ini konsep macam ini bahayanya. Kalau agak perusahaan agama semua agak sama, ini bahaya akan datang ini. Karena sekarang sedang semua dunia sedang mengembangkan ini bahaya. Dan dianggap memang semua sama. Tak, agak Tuhan tak sama. Maka kalau la ilaha illallah, apa artinya? Tiada Tuhan yang benar-benar Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Apa maksudnya? Tadi arti apa maksudnya? Semua yang kau kata Tuhan itu bukan Tuhan. Ya. Semua kau kata Tuhan itu bukan Tuhan. Tak layak jadi Tuhan. Yang layak jadi Tuhan dan punya kriteria Tuhan hanya Allah. Dia la dulu. Bukan Allah ilahi, tak. Beda. Syahadat itu menafikan dulu baru mengisbatkan. Aku tak itu semua kau sembah bukan Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Hari ini kita dibuat supaya ngakui semua itu Tuhan. Hanya engkau punya Tuhan Allah, beda tak?
Hari ini kita dianggap disuruh mengakui itu juga Tuhan mereka, itu Tuhan Kristen, itu Tuhan Buddhis, itu Tuhan. Tapi Tuhan engkau hanya Allah, sama-sama Tuhan. Akhirnya hantu. Kan hantu. Kita hanya berbeda Tuhan, bukan berbeda mereka bukan Tuhan. Bukan kita berbeda Tuhan. Hakikatnya tak ada Tuhan selain Allah. Itu bukan Tuhan atau hantu. Karena Tuhan di balik hantulah. Hantu. Kalau bukan Tuhan ya hantu. Ini hati-hati, karena hari ini kita agak, ini kan Tuhan juga. Kita Tuhannya, kita dua Tuhan, kita beda dengan dia. Itu bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan wajib absolut, dia tak absolut. Tuhan wajib mutlak, dia tak mutlak. Tuhan wajib distinktif, dia tak distinktif, tak berbeda. Ya. Tuhan itu punya karakter. Karakter Tuhan absolut, mutlak. Karakter Tuhan distinktif, berbeda yang lain. Itu karakter Tuhan. Dia tak berbeda. Dia bukan Tuhan lah. Hanya pengakuan dia Tuhan. Hakikatnya bukan Tuhan. Macam engkau punya kereta main anak-anak, betulnya kereta, betul. Betul bentuknya kereta, bukan kereta. Karena kereta kau, keretanya betul. Kereta anak-anak tu kereta. Sama-sama nampak kereta itu bukan kereta, kereta tipu. La ilaha. Maka tak ada kalimat satu Tuhan semua agama. Tak. Tuhan kita yang untuk kita, tak untuk dia. Kenapa? Ini kan rububiyah. Apakah Tuhan kepada kita rububiyah? Kita kepada Tuhan uluhiyah. Tuhan menciptakan makhluk itu rububiyah, betul. Makhluk menyembah Tuhan itu uluhiyah. Bolehkah berbeda? Tak boleh. Tuhan itu macam duit siling. Ini rububiyah, ini uluhiyah. Betul. Duit siling atas bawah. Tuhan itu harus atas bawah. Rububiyah uluhiyah harus dua-duanya. Kalau duit siling setengah aja ada, setengah laku tak? Duit siling kira-kira hanya rububiyah aja ada, tak uluhiyah. Tuhan bukan? Ya bukan Tuhan. Tak dapat dipisah antara rububiyah dan uluhiyah. Hati-hati, itu uluhiyah. Rububiyah pun tak mencakup, dia tak cukup sifat rububiyah. Apalagi uluhiyah. Kau berkata rububiyah. Siapa? Brahma. Bukan. Karena dia hanya menjadikan. Dia tak boleh menghancurkan. Betul kan? Dia hanya menjadikan, tak menghancurkan. Kalau Tuhan betul, dia boleh menjadikan, boleh. Ini si Brahma hanya menjadikan, tak boleh menghancurkan. Kalau dah hancur, panggil si Siwa. Siwa menghancurkan, tak boleh melihara. Melihara pakai si Wisnu. Untuk perang tak dapat juga. Perang pakai si tuh anak Siwa di Batu Cave. Anak Siwa di Batu Cave. Anak Siwa namanya adalah Morgan. Itu dewa perang. Morgan. Maka waktu dia naik di Batu Cave, menanglah dia. Betul kan? Naik Batu Cave si Morgan tadi, menang tak India? Menang, kuasa semua, kaya, dia kaya hebat di Malaysia, dia kaya, menang dia. Hebat tak? Karena mereka kalau Tuhan, kalau dia rububiyah, dia cukup satu. Waktu dia dua, itu bukan rububiyah, dia lemah. Rububiyah tak boleh lemah. Apalagi patung jahiliyah lebih tak betul lagi. Dia 360 patung, setiap satu sifat satu patung. Dia tak rububiyah. Rububiyah tak mutlak. Kita rububiyah harus mutlak. Begitu.
Yang punya rububiyah hanya Allah, tak ada yang lain. Oh, dia rububiyah, Tuhan cipta. Dia tak tukang pelihara. Rububiyah pelihara juga. Kita ni kata rububiyah itu, Tuhan kita rububiyah itu fi kulli yaumin huwa fi sya'nin. Itu rububiyah Tuhan. Tuhan itu dalam setiap keadaan menjadikan, menghancurkan, betul kan? Setiap second. Tuhan yang barat ada tak? Tuhan barat kalau dah buat, dia pun rehat. Tuhan di barat itu menjadikan alam. Setelah alam jadi, dia pun rehat. Maka ada holiday. Mereka kena rehat. Kita tak kena rehat Tuhan kita. Dia kena rehat Tuhan dia. Tak rububiyah dia. Tuhan barat tak kenal yang kecil. Tahu yang besar-besar aja. Tahu yang kecil. Kerana yang dalam hatiku kepada Allah tahu setiap saat. Rububiyah Tuhan. Itu rububiyah Tuhan. Rububiyah itu komplit. Rububiyah mereka tak komplit. Ya bukan sama. Tak mungkin Tuhan itu sama dengan Tuhan yang lain. Karena ini kan sama memang sama mencipta. Apakah hanya rububiyah mencipta? Tak. Dia mencipta, memelihara, menguasai. Itu kan rububiyah semuanya. Tak boleh berganti-ganti. Dia menghidupkan, dia mematikan, itu rububiyah semuanya. Kalau kau ganti-ganti, kau nak mati pakai ini, itu pakai Swiss switch aja. Tuhan tu pakai. Tolong ini, tolong, tak boleh. Tuhan tak punya kawan, Tuhan tak punya agent, Tuhan tak punya anak, Tuhan tak punya istri, Tuhan tak punya girlfriend. Ya kan di barat ada girlfriend Tuhan tak? Ada dewa, ada dewi tak? Dalam hidup ada dewi, tak dewi? Ada Tuhan perempuan. Mungkin Tuhan ada jantina kan? Ini konsep sangat penting. Karena kita akan datang, ini akan masuk semua kepada kita. Alhamdulillah kita selamat. Anak kita belum tentu. Karena ilmu tentang ini tak banyak orang ajar hari ini. Orang tak banyak ajar konsep Tuhan. Tuhan itu bukan sesimpel kita Tuhan, bukan. Karena dia komplit sifatnya, komplit kriterianya, baru dia absolut, baru dia mutlak. Kalau tak absolut dia. Dia pasti lemah. Maka dia ahad. Kalau masih ada lain, dia bukan ahad. Walau ahad itu kan bukan hanya satu, betul-betul esa. Ahad dalam sifat, ahad dalam semua perbuatan, ahad dalam semuanya ahad sebetulnya. Yang untuk mentauhidkan Tuhan mentauhid. Ini konsep Tuhan itu sepat. Kalau tak, kita akan dikacau dengan macam itu. Oh, itu satu Tuhan, ayat ibadah, satu agama. Tak. Hanya inilah cara mereka masuk merusak kita ini dengan akal tanpa sadar. Bermedia bermain. Itu satu. Yang tak ada Tuhan satu lagi. Ada Tuhan pun salah banyak. Sekarang yang banyak tak ada. Lebih teruk lagi. Hidup hanya untuk hidup aja tanpa Tuhan. Itu paling banyak sekarang. Hidup hanya hidup tanpa Tuhan. Karena engkau boleh hidup tanpa Tuhan. Betul kan? Manusia boleh hidup tanpa Tuhan. Hidup Einstein tanpa Tuhan, Stephen Hawking tanpa Tuhan. Tapi selamat tak? Tak selamat. Bagi mereka hidup dunia selesai. Tak, kita hidup dunia belum selesai, masih koma. Dunia hanya satu langkah ke berapa? Hidup roh, hidup janin, hidup dunia. 3. Barzah, pada masa akhirat. Masih banyak lagi, panjang cerita itu. Bagi mereka hidup itu hanya kita tak nampak. Kita bukan tak nampak, memang tak nampak, tapi kita yakin. Kita tak nampak tapi yakin. Kenapa? Yakin apa? Yakin sesuai apa yang dikatakan oleh Rasul Tuhan yang sudah naik ke langit. Kenapa penting Isra Mi'raj? Apa kepentingan Isra Mi'raj? Nabi itu membuktikan apa yang diyakininya. Nabi itu observe, melihat apa yang diyakini seluruhnya. Allah dia jumpa, surga dia datang, neraka dia tengok, malaikat dia jumpa. Semua yang gaib Nabi tak ada gaib.
Bagi Nabi tak ada yang gaib, karena sudah jumpa. Kerana dia bagi tahu kita, aku dah jumpa, aku itu tak ada yang gaib. Percaya tak? Percaya, kalau dia dah jumpa. Tengok. Jadi bagi kita tu tak ada yang gaib. Sebetulnya tak ada yang gaib. Semuanya ada, bukan gaib. Hanya engkau belum nampak. Betul kan? Kalau gaib tak payah nampak. Ini belum nampak. Nanti nampak, sekarang belum nampak. Maka kata orang dulu, ulama kami melihat surga dengan matanya Nabi Muhammad. Kami melihat neraka dengan matanya Nabi Muhammad. Maka al-jannatu haqqun wan nar, surga pasti, neraka pasti. Hari ini kita dibuat itu tak pasti kalau tak nampak. Itu konsep barat. Karena tak nampak tak pasti, kalau tak yakin. Untuk ada, kita itu yakin ada. Kenapa? Rasulullah telah nampak langsung. Itu soal bukan terbaraknya. Nabi melihat di nuriyahu min ayatina, semua tanda kuasa kan, semua makhluk Nabi tengok. Sudah tengok, sampai begitu. Ada orang naik ruang angkasa, dia kata aku nampak ini di sana, kau percaya tak? Saya kalau dia naik. Ada orang menyelam ke laut, aku nampak bawah itu macam-macam, kau percaya tak? Karena dia udah nyelam. Ya, Nabi dah jumpa Tuhan, ada Tuhan, percaya tak? Kalau Nabi dah jumpa Tuhan, tengok. Itu penting, konsep itu maka penting. Kenapa kita begitu? Bukan tak ada yang. Maka kalaupun mereka tadi, ya sekarang, wa yadrauna bil hasanat. Waktu mereka tadi iman betul, salah iman betul. Berarti waktu salah banyak kesalahannya. Waktu iman betul banyak amalnya. Dan amal engkau yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Semua perbuatan baik engkau itu akan dapat menolak semua perbuatan buruk engkau. Iman, tadi kan iman. Tengah-tengah kacau. Iman lagi. Iman kau masih buat baik. Pertama engkau dapat pahala kan. Baik itu kan. Baik itu dapat pahala satu. Kedua, dapat menghapuskan dosa yang perbuatan yang buruk. Ini kan. Yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka tetap memberikan rezeki mereka kepada orang lain. Ini konsep orang-orang yang beriman Nabi Muhammad. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Tapi bagi kelompok yang kedua, dia dengar Nabi, dia tak percaya lagu. Maka a'radu, dia akan berpaling. Tengok. Waktu Nabi banyak beriman pada orang ahli kitab, muncullah dua kelompok respon. Satu yang ikut iman Nabi, satu tak nak ikut iman. Maksud dah cukup dengan iman dulu. Maka bagi mereka yang kedua ini, a'radu anhu, berpaling. Maka waqalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dia kata, kami dah beriman, kami beriman sekarang. Kami dah beriman dulu, kau iman sekarang lah, tak apa. Kami tak nak. Apa jawaban kita? Salamun alaikum. Tenang aja. Tak usah berkelahi. Assalamualaikum aja. Tak usah kau nak lawan dia. Dia beriman lah. Kami akan menyampaikan. Engkau tak nak? Tak adalah Assalamualaikum. Jangan kau paksa juga. Kau tak paksa. Pas tak payah. Kau hanya menyampaikan. Dia tak nak dia dengan Tuhan. Kita hanya membawa dia keselamatan. Dia dengan diri dia, aku dah buat kepulang kau, aku dah bagi tahu. Jangan kau akhirnya kau marah, tu tak payah. Susah ya. Kan susah jadi ustaz. Datang ngantuk-ngantuk, alhamdulillah. Assalamualaikum, kau dengar, ambil ngantuk kepulang kau lah. Assalamualaikum, nanti kami dah nyampe. Kami sudah menyampaikan. Ini tak paham-paham juga. Alhamdulillah. Ada murid cepat paham, ada murid lama paham. Mana paling baik? Mana banyak pahala? Lama paham, kenapa banyak pahalanya? Kalau cepat paham, sikit pahalanya. Ya. Betul kan?
Kan, saya ajar orang tua-tua, saya ajar anak-anak kecil, mana banyak pahala? Ha? Secara pahala banyak anak kecil, kenapa? Lama hidupnya lagi, sampai mati dah. Engkau tengah? Ha? Paling 5 tahun, 10 tahun lagi mati dah. Pada banyak pahala anak kecil. Kecuali kalau yang tua tu ajar apa dia kepada cucu-cucu, banyak pahala lagi nambah. Itu konsepnya. Ya. Nabi pun aku sampaikan dah. Kau tak boleh memaksa, tak boleh susah, kau tak dia dengar, tak payah susah. Ya. Ya kita sendiri buat kan. Kalau semua macam-macam hanya cukup inna lillahi wa inna ilaihi, selesai. Apapun problem yang datang kepada engkau, cukup kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi, selesai tak? Tak payah dipikir, serahkan kepada Tuhan. Engkau dah sempat tugas, sudah, kewajiban sudah selesai. Dia faham tak faham, urusan dengan Tuhan. Kau tak faham, bersyukur, tambah pahala lagi. No? Tambah banyak tak faham, tambah banyak pahala. Anak degil, anak-anak pandai, mana banyak pahala? Ada pahala ngajar, pahala sabar. Jiran baik, jiran buruk, mana banyak pahala? Ya. Dalam berjiran, jiran baik pahala di dunia, jiran buruk pahala akhirat. Jiran buruk, apa kata Nabi? Ada jiran kau buruk, kalau engkau sampai kalau engkau mati kalau macam-macam perangai dia, engkau dapat pahala surga. Alhamdulillah. Mudah menjawab. Dia buruk kerana takdir Tuhan. Selesai. Tuhan yang buat dia buruk, apa salahnya? Dah. Aku diuji Tuhan, dapat pahala dengan dia. Aku sedang diuji Tuhan bersama dia. Dapat suami buruk, alhamdulillah. Dapat istri buruk, alhamdulillah. Ya. Kalau semuanya okey kan susah kita. Semuanya okey, banyak pahala tak? Tak dapat pahala, sabar, rugi. Lebih enak kita dapat musibah daripada dapat nikmat. Dengan musibah akan dekat sama Tuhan. Dengan nikmat belum tentu dekat sama Tuhan. Jadi kalau iman kau betul, godaan sangat berat. Godaan musibah dan godaan nikmat lebih berat menghadapi godaan nikmat. Kenapa? Kalau godaan musibah, karena kita akan jumpa Tuhan, cari Tuhan. Fitrah kita cari Tuhan. Godaan musibah. Godaan nikmat, fitrah kita ada nafsu. Nafsu akan ingat nikmat, lupa Tuhan. Dia akan ingat nikmat, lupa Tuhan. Lebih bahaya sebetulnya. Ini supaya kita faham. Hidup ni kadang-kadang Allah uji kau up and down, ya. Atau up, kau jangan up langsung, bahaya. Atau up ingat Tuhan, down ingat Tuhan. Tapi lebih cepat ingat Tuhan waktu down daripada up. Itu sebut konsep macam itu. Makanya orang macam itu. Dia dapat iman, hilang pahala yang dulu dia akan hilang. Kenapa orang masuk akan hilang semua dosanya? Betul. Faidah sami ulama, tapi kalau yang tak dengar dia akadu andu. Kalau akum amalu ya tabtagil jahilin. Oh ini hebat ni. Mudahlah engkau sanalah. Kami pun tak nak orang jahil. Kenapa? Kami tak nak orang jahil. Kita tak ganggu dia, asal dia jangan ganggu. Tengok. Wa idza maru billahi maru kirama. Wa idza apa? Kemudian kalau dia atau orang bodoh, maru bil apa orang bodoh, kalau salam selesai. Kita jangan disusahkan dengan keadaan. Betul?
Orang baik terima baik, orang buruk engkau lalu saja, selesaikan. Dia dengan diri kita Allah Ta'ala. Ini konsep hidup. Hari ini kita penting hidup kenapa? Karena susah tengok orang lain, itu aja. Orang baik engkau susah, orang susah pun kau susah juga. Nah, apalagi orang Melayu lebih teruk lagi kadang-kadang. Senang orang susah. Betul. Kalau orang Arab susah orang senang. Senang orang susah. Arab kalau kau queue di Saudi immigration, tahu? Udah queue panjang pergi dia, bercakap atau apa. Orang Arab punya karakter. Kalau udah panjang, udah susah, dia datang, dia biro dia. Dia susahkan supaya dia boleh. Jadi dia akan senang dengan orang susah. Itu Arab. Kalau Melayu susah dengan orang senang, dia takut lagi. Orang Melayu ini susah dengan orang senang. Orang semua ini siapa? Rasuah di mana? Dia udah. Orang senang dia susah. Itu Melayu. Ada kedai banyak lakunya susah dia. Aku dah buat susah dengan orang senang tu. Kalau Cina masih okey, berbagi dengan kesenangan. Baik semua. Niaga Cina niaga, sidur aku, tak apa, alhamdulillah dia banyak rezeki lah. Dia bagi dia, sana tak ada dia bawa di sini, tak ada sana ada di sini, berbagi dia. Kalau Melayu, dia tak ada, semua tak ada. Dia tak punya barang. Kau tanya orang tanya sama dia, ada tempat lain? Oh tak ada, balik tempat tu ada sebenarnya. Itu Melayu. Hasad dengki macam itu, supaya orang tak banyak. Itu konsep Melayu. Betul kan? Melayu kan Melayu ni. Karakter paling kita tak maju kan itu. Kita tak maju kerana tak dapat tengok orang senang. Harusnya orang senang, alhamdulillah dia senang, semoga banyak zakatnya, dapat sedikit sedekahnya. Kita nak didoakan, bukan disuuzon di segala macam. Ini konsepnya. Maka Islam mengatakan, kalau orang tak macam itu jangan kau susah. La nabtahil jahili. Kami tidak perlu dengan orang yang bodoh. Kami dah ajak dia berfikir, tak nak kita biarkan. Fa idza khatabul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh bercakap kata assalamualaikum, selesai kan? Melawan orang bodoh maka akan jadi bodoh. Melawan orang gila akan jadi gila, selesai. Jadi orang bodoh jangan dilawan. Jangan gila, jangan kau ikut, boleh ikut gila. Karena ada orang bodoh tapi tidak tahu dia bodoh, maka dia akan belajar. Ada orang bodoh tak tahu dia bodoh, itu kurang ajar. Ya. Udah bodoh tak tahu bodoh, tak belajar, dia lawan kau terus pasti. Udah bodoh tak tahu bodoh, dia buat kacau terus. Ada orang pandai, tak tahu dia pandai, bagi tahu dia. Ada orang pandai, tahu dia pandai, dia akan ajar orang. Tengok. Bahaya jadi orang bodoh, tak tahu dia bodoh. Ya. Karena dia akan lawan kau terus. Maka kalau kata ada asal sahabat katakan, jangan engkau meletakkan kalung mutiara di leher seekor anjing. Betul kan? Kenapa? Anjing tahu tak mutiara? Anjing letak engkau tali saja boleh tak? Kenapa pakai mutiara boleh? Yang bodoh siapa? Manusia letak bodoh. Anjing tak kisah tu tali atau rantai, tak kisah dia. Betul kan? Kita kadang-kadang macam itu. Ya, saya tu kalau lewat pagi-pagi jalan kaki, saya selesai pagi tengok kadang-kadang ada orang-orang kafir tak pakai baju, anjing berbaju lengkap. Ini maksudnya apa yang bodoh ini? Dia tak pakai baju, anjing baju lengkap. Jadi anjing takut malu, dia tak tahu
Ini kadang-kadang kita ini kalau ada orang macam itu dah tak payah kesimpulan. Karena kita ini sibuk gara-gara pikir orang lain, mereka stres. Di rumah sibuk pikir anak, suami stres, ikut jiran stres, masuk office ikut orang pegawai stres. Kalau semua kau pikir, ya, hidup tak tenang. Kalau qada dan qadar sangat penting, beriman pada qada dan qadar. Semua takdir terjadi. Di mana kewajiban engkau memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana nasihat? Dia tak terima, ahlan, dia tak terima assalamualaikum. Jangan dia tunjuk kuning apa pasal dia tak terima. Tak payah fikirlah dia tak terima dah. Ini la nabtahil jahilin. Kita tidak menginginkan orang yang jahil. Karena kalau baca ikrar hanya dua kan. Orang ikrar akan pandai, orang tak ikrar akan bodoh. Pandai itu Nabi Muhammad, itu 1-5 ayat Nabi Muhammad ikrar. Tapi yang bodoh itu ayatnya Abu Jahal. Itu kan Abu Jahal. Itu kan satu Abu Jahal. Jadi orang hanya dua dunia. Satu orang pandai, orang terpuji dengan membaca dengan akhlak, atau orang bodoh. Orang bodoh tak nak diajak berpikir. Kalau macam ini udahlah, tinggalkan. Dan kau tak payah kau berkeras, tak payah. Kenapa? Ada hadis semangat baik, hadis mengalah. Siapa yang mengalah dan dia benar, tak nak melanjutkan pertengkaran, maka dia mengalah walaupun dia benar, akan dapat surga paling tinggi. Alhamdulillah. Siapa yang mengalah, menghindari pertengkaran, walaupun dia salah betul, dia tak nak melanjutkan, adalah apalah kesalahan dah, dia dapat surga di tengah-tengah. Tengok, kenapa? Pahala mengalah. Karena kita tak nak kalah kan, saudara. Pahala mengalah sangat tinggi, kita tak nak kalah, akhirnya sama dengan ya setan. Tak nak kalah Nabi Adam, ego, tak nak kalah setan lah, iblis lah. Kita banyak itu, tak nak kalah. Kau dah ngalah, alhamdulillah, semua tenang, kembalikan kepada hidup ni aman sebetulnya, tenang dan aman. Orang beriman tu pasti tenang, bukan itminan. Tapi kalau dia tak tenang, berarti iman masih. Kalau ada orang tak tenang, ada orang banyak stres, berarti imannya masih bulat turun naik. Masih ada nafsu masih belum tetap. Engkau masih dikuasai oleh nafsu. Selesaikan dengan nafsu. Karena Allah, ingat, semua terjadi dengan takdir Allah. Tak ada yang tak terjadi dengan takdir Allah. Dan bagaimana sikap engkau dengan takdir sangat penting. Ridho. Kalau nikmat, syukur. Kalau musibah, sabar. Semua ketentuannya wajib dengan ridho. Orang takkan syukur tanpa ridho, takkan sabar tanpa ridho. Ridho menghadapi segala keadaan. Ingat pahala akhirat. Ingat masa depan. Jiran macam-macam, ridho, supaya dapat pahala masa depan. Suami macam-macam, ridho, supaya dapat pahala di akhirat. Isteri macam-macam, ridho, supaya dapat pahala. Susah. Kalau tak susah untuk anda ajak, pasti susah. Kenapa orang dulu boleh macam itu? Mak-mak kita dulu anak 10 macam-macam perangai, maknya ridho, sabar, anak jadi semuanya. Sekarang anak cuma 2, perangai macam-macam juga. Engkau habis memaki anak orang tuanya, mak-mak ayah kenal semua dah. Ini anak siapa? Ya anak engkau lah, anak siapa? Karena sikap hati tak dapat menerima keadaan. Dan engkau disibukkan dengan yang jahil. Tengok Sudes, ingat Sudes?
Apa ingat Sudes? Oh, ingat Sudes itu waktu kecil nakal. Nakal sampai dia waktu mak dapat jamuan di rumahnya siap hidang semua. Datang Sudes yang kecil bawa pasien, dimasukkan ke pinggan semuanya. Sekarang kau anak kau macam mana? Kalau kau anak macam apa yang jadi? Udah hidang pinggan, masuk pasir semua pinggan. Apa kata anak engkau waktu hari Sudes? Kau balik kita ke anak kan? Aku kata doa ayat emak Sudes. Ya Allah, jadikan anakku ni imam Masjidil Haram. Tengok. Waktu hati sakit, jadikan doa yang terbaik. Kenapa? Waktu itu hati engkau paling dekat dengan Tuhan. Betul tak? Waktu itu hati paling dekat dengan Tuhan. Engkau sakit hati betul, tapi yang keluar doa. Kalau engkau doa yang keluar sumpah serapah, langsung tak ke sumpah, tangan masuk. Kenapa orang dulu macam mana pun anak degilnya bertuah engkau anak. Sekarang dah jarang dengar bertuah lagi. Ada anak siapa engkau? Bertuah. Tengok. Kenapa? Waktu itu engkau sangat dekat dengan Tuhan. Ingat, apapun ucapan engkau boleh dikabulkan Tuhan. Carilah perkataan yang terbaik. Ya. Kalau kita faham, itu konsep iman. Kalau konsep nafsu, habislah. Anak siapa? Anak macam-macam. Untuk anak tak jawab, sebab anak pada jawab anak engkau. Aku siapa lagi? Sebab anak pada jawab. Ini konsep paham ini. Ini konsep bagaimana kita makan. Ini betul. Allah ajar Nabi Muhammad tu. Ingat, Muhammad. Nah, jangan sampai kau sibuk orang bodoh. Jangan sibuk orang yang tak perlu kau pikirkan. Engkau hanya lakukan tugas terbaik engkau. Sampaikan ajaran, sampaikan iman. Respon dia, aku yang tanggung jawab. Ini berat. Amalkan hidup kita macam itu. Ladab tagir jahili. Oh dia tak tahu, oh dia jahil. Ajar lagi. Dia tak faham sekali-kali, ajar 2 kali. Tak faham lagi, dia tak nak juga. Assalamualaikum. Selesai. No comment. No comment. Itu konsep macam itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.